Selamat pagi anak ibu semua, semoga dalam keadaan sehat. Kita berjumpa dalam pembelajaran online Bahasa Indonesia kelas 8. Kita belajar tentang surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi. KD 4.12 menulis surat pribadi dan surat dinas atau resmi untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Tujuan, siswa dapat menulis surat untuk berbagai kepentingan. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Unsur pada surat pribadi ada tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim surat, beserta tanda tangan. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emosi, dan ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Struktur atau bagian surat pribadi dan penerapannya, 1. Alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. 3. Kalimat pembuka paragraf pertama. 4. Isi surat. 5. Penutup surat. 6. Salam penutup. 7. Nama dan tanda tangan. Anak ibu boleh melihat contoh-contohnya. Contoh surat pribadi, kita lihat anak ibu, contoh surat pribadi. Ya, jadi terdapat tanggal surat, tujuan, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, pembuat surat, nama pembuat surat. Surat dinas atau resmi, surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi pemerintah atau swasta untuk keperluan kedinasan. Selain instansi, surat dinas juga sering dibuat oleh kelompok yang tergabung dalam sebuah organisasi, misalnya organisasi di lingkungan sekolahan, contohnya OSIS. Cara membuat surat dinas. Cara berikut ini, pertama, jika instansi atau organisasi Anda belum punya kop surat, maka Anda bisa menyiapkan kop terlebih dahulu. Kop surat ini berisi identitas instansi seperti nama instansi atau organisasi, alamat lengkap, nomor telepon atau email, dan data-data lainnya. Lanjutkan dengan menuliskan tempat dan tanggal pembuatan surat. Isikan nomor surat untuk memudahkan proses pengarsipan surat oleh penerima. Kemudian tuliskan jumlah dokumen terlampir kalau ada. Tuliskan inti pokok yang termuat dalam surat dinas di bagian perihal. Pada bagian alamat surat silakan tulis nama orang atau nama jabatan penerima surat dengan teliti. Buka atau awali bagian isi dengan salam pembuka yang contohnya bisa Anda lihat kembali di bagian penjelasan mengenai struktur surat dinas di atas. Tulis bagian isi dengan kata atau kalimat yang sopan, padat, singkat, dan jelas. Akhiri bagian ini dengan salam penutup. Tulis nama terang pengirim, serta jangan lupa bubuhkan tanda tangan di atas nama pengirim. Jika surat ditembuskan ke pihak lain, maka isikan siapa saja atau instansi apa saja yang Anda kirimi salinan surat dinas. Mari kita lihat anak ibu guru, ya, contoh surat dinasnya. Yang bagian atas adalah kop atau kepala surat. Yang nomor 2 itu adalah kuta dan tanggal surat. Yang nomor 3 adalah nomor lampiran hal. Yang keempat adalah alamat surat. Yang kelima adalah salam pembuka. Yang keenam adalah isi surat. Yang ketujuh adalah penutup surat atau kalimat penutup. Yang kedelapan salam penutup. Yang kesembilan
jabatan, dan penulis surat. Format atau struktur surat dinas, yang pertama ada kop surat, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat lampiran, yang kelima perihal, yang keenam alamat tujuan surat, yang ketujuh salam pembuka, 8 isi, 9 salam penutup, 10 nama terang pengirim dan tanda tangan, 11 tembusan. Anak ibu guru boleh melihat penjelasan-penjelasannya. Kemudian kita dapat membandingkan atau membedakan pada surat, yaitu unsur pada surat pribadi dengan surat dinas. Yang pertama, kebahasaan. Bahasa yang digunakan tidak baku tapi tetap sopan. Pada surat pribadi, pada surat dinas, bahasa menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Yang kedua, unsur yang kedua, penulis atau pengirim surat. Pada surat pribadi ditulis dan dikirim pada orang lain antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Sedangkan pada surat dinas ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang ditugaskan kepada lembaga lain, yang ditujukan kepada lembaga lain. Yang ketiga, tujuan mengirim surat. Pada surat pribadi, mengirim surat untuk tujuan masalah pribadi seperti menanyakan kabar. Sedangkan pada surat dinas, mengirim surat untuk kepentingan formal atau resmi. Yang keempat, unsurnya nama dan tanda tangan. Pada surat pribadi, nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Sedangkan pada surat dinas, nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Yang kelima, unsurnya adalah struktur surat. Pada surat pribadi, alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf isi, penutup surat, dan salam akhir. Pada surat dinas, kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan penulis dan orang yang memperkuat surat. Pada unsur isi surat, pada surat pribadi, masalah pribadi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada surat dinas, kepentingan resmi atau formal antar instansi. Sekarang kita masuk pada tugas. Tugas yang pertama, buatlah sebuah surat pribadi kepada sahabatmu atau saudaramu yang di luar kota Dumai menanyakan kabar selama stay at home. Yang kedua, buatlah sebuah surat resmi, kop surat sekolahmu, kamu sebagai ketua OSIS, surat berisi OSIS mengadakan perlombaan antar kelas membuat video stay at home diketahui oleh kepala sekolah. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat belajar stay at home COVID-19. Salam sehat dan salam sejahtera. Selamat pagi anak ibu guru semuanya.